Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan hasil diskusi kami yang berjudul Tokoh-tokoh Sains. Sebelum kami memaparkan beberapa tokoh-tokoh sains, saya akan menjelaskan pengertian dari ilmuwan atau penemu, di mana ilmuwan itu adalah orang-orang hebat yang telah menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sedangkan penemu adalah orang-orang yang telah menemukan penemuan baru seperti alat teknik atau metode mekanik, elektronik atau turun lunak. Penemuan ini ada beberapa bidang, yaitu bidang fisika, kimia, kedokteran, filosofi, kendaraan, alat komunikasi, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Dan saya akan melanjutkan beberapa ilmuwan terhebat sepanjang masa, yaitu yang pertama Isaac Newton. Ia lahir pada tanggal 25 Desember 1642 dan meninggal pada tanggal 26 Maret 1726. Ia adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filosofi, dan teolog yang berasal dari Inggris. Dia mempunyai karya yang berjudul Filosofi Naturalis, dan dia menjabarkan di dalam buku tersebut tentang hukum-hukum gravitasi dan 3 hukum yang mendominasi mengenai alam semesta selama 3 abad. Dan yang kedua, ilmuwan terhebat sepanjang masa, yaitu Albert Einstein, yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 meninggal pada tanggal 18 April 1955, adalah fisikawan teoritis kelahiran Jerman yang mengembangkan teori relatif atau dari utama fisika modern bersama mekanik kuantum. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Ilmuwan selanjutnya adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla lahir pada tanggal 10 Juli 1556 dan meninggal pada 7 Januari 1943 pada usia 86 tahun. Ia adalah penemu, fisikawan, teknisi mekanik, dan teknisi listrik Serbia Amerika. Ia terkenal berkat kontribusinya dalam mendesain sistem kelistrikan, mendesain arus bolak-balik. Tesla menyelesaikan pendidikan dalam bidang teknik dan fisika pada tahun 1870-an, dan ia mendirikan laboratorium di New York dan mengembangkan berbagai peralatan listrik. Selanjutnya, ilmuwan Galileo Galilei lahir di Pisa, Toskana, 15 Februari 1564 dan meninggal di Arterich, Toskana pada tanggal 8 Januari 1642 pada umur 77 tahun. Ia adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran unsur dalam revolusi ilmiah. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmuwan Fisika Modern, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia sains. Yang pertama yaitu Ibnu Jabir Hayyan atau Gabbard. Ibnu Jabir lahir di Irak pada tahun 712 Masehi. Di Eropa ia dikenal dengan nama Gabbard. Gabbard merupakan penemu ilmu kimia di mana ia menemukan hukum perbandingan tetap, dan ia juga menemukan reaksi kimia seperti penguapan, sublimasi, dan kristalisasi. Yang kedua yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi pada tahun 780 Masehi. Ia menulis buku tentang aljabar yang menjadi buku pertama tentang ilmu aljabar, solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Ia dikenal juga dengan Bapak Aljabar pada abad ke-12. Yang ketiga yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ilmuwan yang biasa dipanggil dengan Ar-Razi ini lahir di Iran pada tahun 864 Masehi. Ia dikenal dengan Bapak Imunologi karena telah menemukan penyakit asma, alergi, cacar, dan imunologi. Selain di bidang kedokteran, ia juga mendalami ilmu sains lainnya seperti farmasi dan matematika. Yang keempat yaitu Al-Batami, yaitu ilmu seorang astronomi besar di dunia Islam.
Ia menciptakan alat ukur gravitasi dan alat ukur garis lintang dan bujur pada globe dengan tingkat ketelitian 3 desimal. Baik, sekarang kita masuk pada bagian ilmuwan dan atau tokoh. Salah satunya yaitu Khairul Anwar. Dokter paten teknologi 4G berbasis OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing yang merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband yang tahan melawan frekuensi selective fading dan interfensif dan efisien. OFDM diterapkan di Indonesia, terlebih di kota besar yang mempunyai banyak gedung pencakar langit atau daerah pegunungan. Temuan dari Khairul Anwar ini telah dipatenkan pada tahun 2010. 2. B.J. Habibie. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang inovator jenius yang memiliki sumbangsih besar pada teknologi pesawat terbang dunia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah yang disebut dengan Theory of Habibie. Craig Progression Theory adalah teori yang digunakan untuk memprediksi titik mula retakan pada sayap pesawat terbang. Teori B.J. Habibie ini telah dipakai di industri penerbangan seluruh dunia. Demikian dari ilmuwan atau tokoh. Itulah hasil dari diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf kepada Bapak atau teman-teman sekalian. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.